Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pagu Esatrio dengan NIM 195344146 akan membahas tentang mata kuliah internet dan aplikasi. Lanjut ke pembahasan. Yang akan kita bahas adalah pertama, mengenai beberapa aplikasi dan website dengan melihat protokol transport yang digunakan, soket dan nomor portnya. Nomor 2, alasan beberapa aplikasi dan website tersebut menggunakan port transport TCP atau UDP. 3, cara kerja protokol transport TCP dan UDP. Pertama, Electronic Commerce Tokopedia. Protokol transport yang digunakan Electronic Commerce Tokopedia adalah protokol transport TCP dengan portnya adalah 433 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dengan portnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita ke layanan berbagi video YouTube. Protokol transport yang digunakan layanan berbagi video YouTube adalah protokol transport TCP dengan nomor portnya adalah 433 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dengan portnya adalah sebagai berikut. Lanjut, kita ke file transfer Windows sharing file and printer. Protokol transport yang digunakan file transfer Windows sharing file and printer adalah protokol transport UDP dengan nomor portnya adalah 51738 dengan soketnya adalah gabungan dari IP destination dan portnya adalah sebagai berikut. Lanjut, kita ke email dan lebih fokus ke Gmail. Dengan protokol transport yang digunakan adalah email atau Gmail adalah protokol transport TCP dengan nomor portnya adalah 433 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dengan portnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke TV internet yaitu video. Protokol transport yang digunakan TV internet atau video adalah protokol transport TCP dengan nomor portnya adalah 433 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dengan portnya adalah sebagai berikut. Lanjut, Spotify. Protokol transport yang digunakan oleh layanan Spotify adalah protokol TCP dengan nomor portnya adalah 433 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dengan portnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke layanan telepon dan internet atau Skype. Protokol transport yang menggunakan telepon internet Skype adalah protokol transport TCP dengan nomor portnya adalah 433 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dengan portnya sebagai berikut ini. Lanjut ke layanan jam internet atau id.fu.ntp.org. Protokol transport digunakan oleh jam internet adalah protokol transport TCP dengan nomor portnya adalah 80 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dan portnya adalah sebagai berikut ini. Lanjut ke weather service atau noaa.gov. Protokol transport yang digunakan adalah protokol transport TCP dengan nomor portnya adalah 443 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dan dengan portnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke layanan story Instagram. Protokol transport yang digunakan oleh layanan story Instagram adalah protokol transport TCP dengan nomor portnya adalah 433 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dengan portnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke layanan download Tornet. Protokol transport yang digunakan adalah TCP dengan nomor portnya 80 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dan portnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke layanan Google Meet. Protokol transport yang digunakan oleh layanan Google Meet adalah protokol UDP dengan nomor portnya adalah 433 dan soketnya adalah gabungan dari IP destination dengan portnya adalah sebagai berikut ini. Alasan beberapa website dan aplikasi tersebut menggunakan protokol transport TCP atau UDP. Untuk aplikasi dengan web dan website yaitu Electronic Commerce Tokopedia, layanan video YouTube, email, TV, layanan Spotify, telepon internet Skype dan jam internet, website lain story Instagram, internet menggunakan protokol TCP. Karena protokol TCP digunakan untuk aplikasi website yang membutuhkan keandalan tinggi data yang harus dikirim secara utuh. Namun untuk aplikasi website yaitu file transfer, Windows file and printer, dan layanan Google Meet menggunakan UDP. Mengapa? Karena protokol UDP digunakan untuk aplikasi dan website yang membutuhkan kecepatan dan keefisienan. Cara kerja protokol transport TCP dan UDP. UDP bekerja secara tidak berurutan sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak bisa diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Sementara itu, TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya Anda ingin mengirimkan file A sampai Z, sistem TCP
memungkinkan Anda menerima file secara A sampai Z secara berurut. Tahap cara kerja UDP. Paket berisi client port dan port sumber berbentuk file teks dikirim dalam UDP header. Paket isi port client dan port sumber audio dikirim ke server dalam UDP header. Tujuan UDP membaca nomor port tujuan dan proses data. Paket asli mempunyai port tujuan sehingga server bisa mengirim kembali data ke FTP client. Poin 3 dan 4 akan berulang kembali ketika file audio dikirimkan klien. Ketika aplikasi ingin mengirim data, UDP tidak akan membuffer ataupun mengframe tiap data yang masuk. Karena tidak mengalami processing data yang berbelit, terutama karena tidak mengframe data, maka jika data lebih besar daripada MTU, lapisan IP harus mengframe-nya. Tahap cara kerja TJP. Datagram dibagi ke dalam berbagai bagian kecil yang sesuai dengan bandwidth di mana data akan dikirim. Kemudian pada lapisan TCP, data dibungkus dengan informasi header yang dibutuhkan. Datagram yang dibungkus dengan header kemudian dikirim pada lapisan IP. Dan pada lapisan IP, datagram juga diberikan header sendiri. Dan IP mengarahkan datagram ke tujuannya. Komputer penerima melakukan perhitungan checksum yang sama dengan data yang diterima. Jika tidak cocok, maka datagram dikirim kembali karena terjadi error saat pengiriman. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.